nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah masuk bulan Agustus. Bulan Agustus ini bagi bangsa Indonesia merupakan bulan yang istimewa, karena pada bulan Agustus ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Sehingga dalam bentuk bermacam-macam menyatakan kesyukuran, walaupun itu sebenarnya juga ada yang tidak pas dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah Islam juga mengajarkan terkait dengan masalah mensyukuri kemerdekaan ini? Ini penting bagi kita, karena kita sebagai orang beriman acuannya adalah Quran. Ternyata dalam Quran itu mengajarkan juga. Ada di dalam sebuah surat yang disebut surat An-Nasr. Itu berbicara tentang bagaimana kita mensikapi kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita. Diberikan dua hal, disampaikan perintah dua hal supaya dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan, maka pribadi-pribadi kita ini akan mengarah menjadi pribadi yang muttaqin. Kalau sudah muttaqin, bangsa kita akan diberikan barokah. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami buka barokah dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini kunci. Hadirin rahimakumullah, di dalam Quran surat Nasr disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ini sebenarnya kisahnya adalah terkait dengan bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam di kota Mekah itu. Pengaruhnya luar biasa. Akhirnya mempengaruhi politik di tempat itu. Sampai akhirnya diputuskan Muhammad harus dibunuh. Nah, setelah akan dilakukan pembunuhan itu adalah perintah
untuk berhijrah ke Madinah. Jadi hijrah dalam rangka hijrah tempat, meninggalkan tanah airnya demi agama. Itu yang terjadi karena tekanan-tekanan politik itu. Ya. Nah, setelah di Madinah kekuatan semakin besar. Akhirnya terjadi sebuah peperangan yang disebut Perang Badar. Itu perang pertama yang dilakukan oleh Islam, 300 lawan 1000 orang. Islam menang 1:3. Karena pada prinsipnya adalah Allah sudah menetapkan kalau kita memiliki umat Islam yang tangguh, yang sabar, yang imannya hebat, itu bisa menang 1:10. Nah, itu 1:3 bisa menang. Nah, setelah beberapa saat di Madinah, kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Lah, orang di Mekah ini takut kalau dieksekusi. Ternyata dugaannya tidak ada yang benar. Ternyata Rasulullah kembali ke Mekah justru memberikan maaf pada mereka semua, kecuali yang masih tetap menentang, baru dieksekusi. Nah, setelah mengetahui seperti itu, maka orang-orang di Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Warawaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia-manusia itu masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Apa perintah Allah saat itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Jadi dua unsur ini yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka masuk kepada kota Mekah dalam keadaan merdeka. Dua unsur. Kalau kita diperintahkan untuk bertasbih, itu artinya wilayahnya adalah wilayah zikir, ingat kepada Allah. Kalau kita mencintai sesuatu, mesti kita itu selalu ingat. Tanda-tanda orang itu cinta kepada Allah kalau selalu ingat kepada Allah. Nah, itu kalau zikir ini diucapkan terus menerus, akhirnya hati ini menjadi hidup. Nah, kalau menjadi hidup, maka hati ini tidak mudah terkontaminasi oleh situasi apapun. Tidak akan terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Ibaratnya hati yang hidup itu bagaikan ikan di lautan. Walaupun sebesar ibu jari, berada di tempat yang asin, diterjang ombak dari atas bawah, kanan kiri dan sebagainya. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu tetap rasanya tawar. Asin tidak bisa masuk. Itu bisa dicoba. Beli ikan di pasar, kita makan, tetap tawar. Tapi kalau hati itu mati, artinya mati hati yang tidak pernah zikir kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah. Lalu hati itu menjadi mati. Kalau hati itu mati, maka tidak bakal 50 tahun. Sekarang mati, kita masukkan air asin, langsung asin. Itu maknanya ketika hati itu hidup berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam. Ada yang masyarakat putih, ada yang kuning, hijau, biru dan sebagainya. Selama hati itu hidup tidak akan terkontaminasi oleh model macam ragamnya masyarakat yang bermacam-macam itu. Tapi kalau hati itu mati, dia kumpul dengan penjudi akan jadi penjudi. Dia kumpul dengan perampok akan jadi perampok. Dan seterusnya apa? Artinya terkontaminasi. Itulah hebatnya zikir. Nah, dengan zikir ini menyebabkan hati hidup. Kalau hati itu hidup, nur Allah itu bisa masuk ke dalam hati itu. Kalau nur itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi tenang dan lapang. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, innan nuro idza dakhala qalba in fasakha wan saraka. Jika hati ini sudah kemasukan nur Allah, maka itu menjadi lapang dan tenang. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tandanya? Rasulullah menjawab, at-tajafa'an daril hurur wal inabati ila daril khul wal istidatu lil mauti qabla nuzulul maut. Tandanya adalah orang itu menjauhkan diri dari daril hurur. Nah, daril hurur itu apa? Dunia ini. Bagaimana kita menjauhkan dengan dunia kalau kita berada di dunia?
Artinya kita tidak kedonya. Kalau kita punya uang kita letakkan di lemari itu benar. Yang tidak boleh jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, kalau keluar sulit, sakit. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kembali kepada negeri kelanggengan. Sadar bahwa dia di dunia ini hanya mampir saja. Rumah kita yang sesungguhnya adalah negeri kelanggengan, negeri akhirat. Kemudian nomor tiga adalah wal istiqdadu lil mauti qabla nuzulul maut. Orang itu mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian itu padanya. Tiga sifat ini luar biasa. Ini efek yang ditimbulkan dari zikir tadi. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah dalam menghadapi mengisi kemerdekaan, disuruh bertasbih dengan memuji kepada Allah yang masuk wilayah zikir. Kemudian nomor dua adalah istighfar. Istighfar ini adalah lambang orang itu menyadari kesalahan lalu kemudian mengadakan perbaikan. Nah, kalau orang bisa bicara seperti itu, maka Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Di dalam Quran 25 ayat 70, orang yang pernah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, maka kemudian bertobat, maka Allah akan mengganti kejelekannya tadi dengan kebaikan. Jadi ibarat cermin itu rasanya sepet dan masam. Kalau kita bacem dengan gula, maka cermin itu berubah rasanya menjadi manis. Itu ibarat dosa seperti itu. Kalau kita bacem dosa kita itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dosanya akan hilang, yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Nah, ini adalah salah satu gambaran-gambaran istighfar. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan lalu dia beristighfar. Tapi kata-katanya adalah Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, tentu kami menjadi orang yang merugi. Itulah istighfarnya Nabi Adam. Nabi Yunus juga sama. Nabi Yunus ketika meninggalkan dakwahnya karena orang di situ tidak mau menerima dakwahnya, hatinya gelap. Kemudian dia melarikan diri naik kapal. Di kapal situ juga ada ombak, akhirnya harus dikurangi penumpangnya, dan yang dibuang adalah Nabi Yunus. Dua kegelapan masuk ke dalam lautan, lalu dimakan oleh ikan. Tiga kegelapan, lalu dia istighfar. Robbana, dia mengatakan bahwa la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Selamatlah dia karena melakukan istighfar kepada Allah SWT. Inilah dampak yang ditimbulkan dari istighfar. Maka dua persoalan ini kalau kita lakukan luar biasa. Kalau kita lakukan, maka akan membentuk pribadi-pribadi kita yang menjadi pribadi iman takwa. Tadi sudah sampaikan bagaimana menjadi orang iman takwa itu akan diturunkan barokah, dan juga merupakan satu syarat masuk ke dalam surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.